Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Ayu dengan nomor NIM 230201011018, kelas MJ 701, Prodi Manajemen PJ S1. Di sini saya mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen SDM Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, SSTMK, MM, MHUM. Belakang dan fokus identifikasi masalah. Globalisasi dan peningkatan FDI mendorong masuknya perusahaan multinasional ke Indonesia, termasuk ke kawasan industri Marwali yang menyerap banyak pekerja asing. Kehadiran pekerja asing diperlukan untuk transfer teknologi, keahlian, dan manajerial, tetapi juga menimbulkan tantangan perbedaan budaya kerja dengan pekerja lokal. Budaya nasional Indonesia yang menekankan gotong royong, musyawarah, sopan santun, dan penghormatan hierarki sering bertemu dengan budaya asing. Pekerja asing yang lebih individualistis, langsung, disiplin waktu, dan sangat berorientasi target. Perbedaan ini berpotensi memicu konflik dan kekhawatiran akan pudarnya identitas budaya nasional di lingkungan kerja multinasional. Fokus dan identifikasi masalah. Tabel aspek pekerja lokal dan pekerja asing. Pendekatan penelitian studi kasus, kajian teori manajemen SDM internasional. Yang dua, pembahasan analisis terhadap teori. Hasil penelitian dan pembahasan, mengurangi potensi miskomunikasi. Kedua, manajemen perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan sopan santun ke dalam budaya organisasi, dipadukan dengan nilai global seperti efisiensi dan produktivitas, sehingga budaya perusahaan sekaligus mencerminkan identitas nasional dan standar internasional. Ketiga, pemimpin lokal perlu diperdayakan sebagai jembatan budaya kultural broker melalui penguatan kompetensi komunikasi lintas budaya dan media konflik agar perbedaan persepsi dapat diatasi secara konstruktif. Keempat, perusahaan harus memastikan kebijakan SDM, rekrutmen, promosi, kompensasi, penilaian kerja diterapkan adil dan transparan untuk mengurangi persepsi diskriminasi antara pekerja lokal dan asing. Kelima, pemerintah pusat dan daerah perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan tenaga kerja sekaligus mendorong program pelatihan bahasa dan budaya Indonesia bagi pekerja asing serta peningkatan kapasitas SDM lokal agar mampu bersaing di lingkungan kerja internasional tanpa kehilangan jati diri budaya. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kualitatif di berbagai sektor dan wilayah industri di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik manajemen lintas budaya dan dampak terhadap kinerja organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.